kenal yang namanya Grab, Gojek? Coba kalau kita kilas balik, hari ini kalau Grab itu dibuka platform lembar sahamnya, kira-kira Bapak Ibu mau belinya nggak? Sahamnya dijual gitu. Mau? Apa alasannya? Maju ya? Karena sudah berjalan. Jadi coba kita kilas balik lagi. Dulu sebelum adanya Grab, pernah nggak kita mengenal namanya Uber? Pernah. 6 tahun dia berjaya Bapak Ibu. Jadi pada saat itu ada orang yang mempunyai inspirasi. Dia berangan-angan bagaimana angan-angannya itu bisa terwujud. Diciptakanlah suatu aplikasi Grab Bapak Ibu. Dia meluncurkan aplikasinya itu, ditawarkan ke Asia. Itu dia bermodalkan hanya keyakinan Bapak Ibu. Pertama masuk ke Indonesia, banyak enggak tantangannya Bapak Ibu? Banyak supir yang mendemonya. Supir angkot banyak mendemo, Gojek Pangkalan banyak mendemo. Hari ini ternyata ada lagi yang menirunya, Gojek. Dan ternyata hari ini sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah Bapak Ibu. Jadi terlepas dari itu Bapak Ibu, ada juga orang yang menginspirasikan sesuatu. Bagaimana dengan zaman milenial ini, angkutan online ini sangat digemari Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu, aplikasi yang baru akan diluncurkan ini belum berjalan Bapak Ibu. Karena apa? Di sini dibuat suatu modal konsorsium dengan nanti jumlah token yang dikumpulkan 5-9 juta Bapak Ibu sudah tidak diterima investor lagi Bapak Ibu. Makanya sistem ini dirancang bagaimana terkumpulnya 9 juta token ini membutuhkan network. Tetapi apabila konversi 9 juta token itu sudah terpenuhi, network ditutup Bapak Ibu. Ketemulah ajalnya. Tutup networknya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita yang investor ini juga ditinggal oleh perusahaan Bapak Ibu. Kita tidak pahami konsep ini, itu kita tanda tanya Bapak Ibu. Persepsinya banyak. Karena apa? Di sini ditawarkan kita membeli saham $5.000 bisa menjadi $25.000 Bapak Ibu. Ini kalau tidak paham konsepnya, banyak pemikiran kita pasti berbeda. Karena apa? Ada yang mengatakan ini penggandaan uang, ada yang mengatakan ini membungakan uang. Jadi banyak persepsi kita itu tentang BW itu beraneka ragam. Tapi hari ini bagaimana persepsi kita investasi $5.000 menjadi $25.000 itu persepsinya satu Bapak Ibu. Jadi sekilas ini Bapak Ibu, perusahaan kita ini namanya Bitwood. Dia berdiri tahun 2016. Ini kalau konsepnya ini kita buat seperti ini Bu, konsep apapun yang terjadi hari ini, walaupun penjualan produk, walaupun investasi, pasti menggunakan konsep ini Bapak Ibu. Ini misal kolam Bapak Ibu. Ketika kita membuat kolam untuk dapat hasil, apa yang diisi Bapak Ibu? Ikan. Kita isi ikan. Setelah ikannya besar, dijual. Ikannya habis lagi, dimasukkan ikan lagi, dimasukkan ikan lagi. Terus Bapak Ibu, lantas ikan ini besar, dijual lagi. Jadi untuk memasukkan ikan ini Bapak Ibu perlu biaya enggak? Perlu kan? Tapi kalau ikannya banyak, biayanya banyak, ikannya nggak ada yang nampung. Kira-kira apa jadinya Bapak Ibu? Jadi kita bahas hari ini, selama ini kita ditawarkan bisnis investasi yang dijanjikan kita setiap bulan 10%, per 10 hari 10%. Pernah nggak kita bertanya kepada orang yang memberikan informasi itu, dari mana sumber 10%-nya Bapak Ibu? Pernah nggak kita tanya? Yang kita pahami, kita investasi misalnya $1.000 jadi $3.000, yang setiap bulan dapat persennya. Kita tidak pernah itu mencari tahu persen
mana? Rata-rata investasi yang hari ini terjadi konsepnya nih Bapak Ibu. Kenapa? Ya, merekrut member baru, dijanjikan sekian persen itu tadi, membayarnya dengan terjadinya member baru. Kalau sudah member barunya banyak, tidak ada yang bergabung lagi, pertanyaan siapa yang akan bayar Bapak Ibu? Jadi coba kita telaah, selama ini kita berinvestasi, pernah nggak kejadian ini kita tanya? Jadi hari ini Bapak Ibu, BW ini membuat suatu komunitas. Alhamdulillah hari ini sudah ada di 23 negara.